Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Walaupun kalian semua dari kelas yang berbeda, ada yang kelas 4 dan kelas 5, tapi kita bisa belajar bersama ya. Untuk anak kelas 4 kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Nah, sedangkan untuk Ananda yang di kelas 5, kita akan belajar IPA tentang alat gerak manusia dan hewan ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Nah, untuk anak ibu yang di kelas 4, apakah kalian tahu apa itu arti dari gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Ada yang sudah tahu? Jika ada yang sudah tahu, boleh angkat tangan dan sampaikan. Iya. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok itu menjadi dasar pengembangan seluruh kalimat dalam paragraf. Ya, itu yang disebut dengan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok itu adalah inti dari pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, letak gagasan pokok itu biasanya ada di awal paragraf, ya. Nah, itu tuh kalimat utamanya yang ada di awal paragraf. Kemudian ada yang di akhir paragraf. Kalau akhir paragraf itu kalimat utamanya ada di akhir. Kemudian ada lagi yang letaknya di awal dan di akhir. Nah, kalimat utamanya itu berada di awal, kemudian diulang lagi di akhir. Ya, seperti itu ya kalau untuk letak gagasan pokok di dalam kalimat. Nah, sekarang untuk anak kelas 4, silahkan buka dulu buku halaman 12 ya. Bacalah teks tentang manfaat membaca di dalam buku halaman 12 itu. Kemudian kita tandai mana kalimat utamanya dan gagasan pendukungnya yang ada di dalam setiap paragraf. Ya, silakan kerjakan terlebih dahulu dalam kelompoknya. Ibu akan ke kelas 5 ya, kita bergantian. Oke, silakan dikerjakan. Nah, untuk Ananda yang di kelas 5, kita akan menonton video pendek tentang alat gerak pada manusia dan juga hewan. Silakan dilihat di layar. Kita akan menyaksikan dulu film pendeknya ini ya, tentang alat gerak manusia dan juga hewan. Silakan disaksikan dulu. Nah, sembari videonya disaksikan, yang kelas 4 tetap dalam kelompoknya ya, Nak ya. Kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu, nanti kita bahas sama-sama. Ya, oke, videonya sudah kita tonton. Anak Ibu yang di kelas 5, alat gerak itu adalah bagian tubuh dari apa? Tadi yang ada di video? Ya, gerak tubuh. Oke, alat gerak itu adalah bagian tubuh makhluk hidup yang membantu mereka dalam bergerak, berpindah tempat, dan melakukan aktivitas tertentu. Nah, alat gerak itu ada dua. Ada namanya alat gerak aktif. Contohnya otot kita ya. Kemudian ada yang namanya alat gerak pasif. Contoh alat gerak pasif itu apa? Rangka dan tulang. Kenapa dia disebut pasif? Karena dia tidak akan bisa bergerak kalau tidak dibantu oleh gerak aktif tadi, yaitu otot kita. Nah, itu dia tentang alat gerak. Ya. Alat gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Apa itu tulang? Ada yang bisa jawab? Ya. Tulang adalah menyusun rangka tubuh, menopang tubuh, dan melindungi organ penting. Oh iya, itu manfaat dari tulang, benar. Kalau otot, manfaatnya apa? Ya, menggerakkan tulang agar tubuh kita bisa bergerak. Nah, bagaimana alat gerak dari hewan?
Setelah tonton video tadi, Anak Ibu bisa tahu kan alat gerak dari hewan? Nah ya, sekarang silakan isi lembar kerjanya dulu. Cocokkan alat dan fungsinya, ya, alat gerak dan fungsinya. Silahkan dikerjakan di lembar LKA yang sudah disediakan ya. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, tugas yang kelas 4 sudah selesai. Alhamdulillah yang kelas 5 juga sudah selesai. Sekarang mari kita kembali bersama ya. Perhatikan Ibu di depan. Siapa dari kelas 4 yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari? Ya, silahkan. Bagus. Sekarang dari kelas 5 nak, siapa yang mau menunjukkan gambarnya dan menjelaskan alat gerak manusia dan hewan? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silahkan Don. Oke. Wah, hebat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar 2 hal penting, ya. Menyampaikan ide melalui paragraf dan mengenal bagian tubuh yang membantu kita bergerak. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Kita tutup dulu kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.